penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan oleh wewenang tersebut. Nah, inilah timbul persoalan konflik, kan masalahnya di sini. Ketika dikoreksi agar itu uang benar digunakan untuk pengobatan, tapi ternyata justru yang bersangkutan bereaksi lain, tidak terima mengenai hal itu, merasa bahwa itu adalah haknya. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Oke, Yang Mulia izin, ini kita tadi dengerin seminar tentang penyalahgunaan gitu kan ya. Mungkin ada sedikit masukan buat kita penggiat sosial yang ketika misalkan bertemu oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenang tuh, langkah-langkahnya seperti apa sih Yang Mulia gitu? Ya, pertama, penyalahgunaan wewenang itu adalah suatu kewenangan atau wewenang yang diberikan kepada pejabat ya, agar melakukan sesuatu itu sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan di dalam peraturan perundang-undangan ataupun juga ketentuan. Tapi kalau menyimpang dari itu, itulah yang menjadikan penyalahgunaan wewenang. Nah, bagaimana peranan masyarakat? Tentu peranan masyarakat itu adalah melaporkan kalau memang ada, atau setidaknya menyampaikan kepada pejabat itu apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dari segi mana yang harus kita lihat? Minimal dua hal yang bisa kita lihat. Sedang bersangkutan kan punya wewenang tuh. Itu kita melihat kalau dari segi prosedurnya ya. Prosedurnya itu apakah sudah benar apa enggak. Ketika menyimpang, Pak ini salah, seharusnya menurut undang-undang itu begini. Kedua, dari segi substansinya. Nah, kalau misalnya kita mengurus sesuatu, taruhlah misalnya kalau suatu contoh mengenai sertifikat. Nah, kita harus tahu prosedurnya bagaimana, kemudian juga substansinya, apa-apa persyaratannya, ada mengenai biaya yang harus dilakukan. Ketika itu menyimpang, itulah biasanya harus kita lakukan, menyampaikan kepada bersangkutan. Nah, sekarang ada pemerintah, ada kotak pengaduan tuh. Iya. Nah, itu bisa saja melalui saluran pemerintah yang ada kotak pengaduan itu. Jadi itulah peranan kontrol dari masyarakat terhadap pejabat, supaya pejabat di real yang seharusnya. Oke, baik, siap Yang Mulia. Tapi mungkin izin nih, kita kan kalau dari timnya Tenov itu lebih banyak bersinggungan dengan kegiatan sosial Yang Mulia, izin. Nah, itu kita memang sering terbentur dengan diskresi atau memang administrasi yang kadang-kadang pemerintah sendiri yang berwenang itu tidak mau untuk melakukan diskresi untuk reaksi cepat. Contoh misalkan seperti ini. Kita menemukan orang terlantar tanpa identitas, kita lapor Dinsos kabupaten atau kota, dari sisi mereka, oh ini bukan warga kita gitu. Wah, itu gimana tuh Yang Mulia? Itu diskresi kah atau wewenang yang disalahgunakan Yang Mulia? Jadi kita juga harus tahu bahwa kewenangannya itu ada, saya katakan tadi, dari kewenangan itu apakah ada batasnya enggak gitu, ketika mau menolong itu, karena kewenangan itu dibatasi oleh waktu ya, kemudian juga oleh wilayah, dan juga oleh mengenai perihalnya. Itulah pembatasnya. Jadi kita juga harus tahu apakah memang itu berwenang nggak mengatasi di luar wilayahnya. Nah, gitu. Itu pertama. Kedua, apakah memang pejabat itu juga berwenang? Artinya berwenang itu dalam kaitan dengan waktu. Jangan-jangan dia sudah bukan menjabat lagi di situ. Oh, iya. Waktu, wilayah dengan waktu, substansi. bicara dengan materinya. Nah, itu kita harus tahu juga. Okay. Jadi sebelum kita menyatakan bahwa itu, intinya kita sebenarnya harus tahu juga. Makanya kita bisa, sekarang kan ada website tuh, bisa tahu kita tupoksinya apa sih itu gitu. Nah, ketika yang bersangkutan tidak merespon sementara dia menolakkan kewenangannya, nah itulah dia bisa melapor kepada atasannya. Artinya
kan punya atasan. Kalau misalnya kepala dinas mungkin ya atasannya ada pimpinan kepala daerahnya. Jadi kita punya hierarkinya tapi yang mulia. iya secara hierarki setelah kita menyampaikan kepada yang bersangkutan. Baik dimengerti. Jadi dari sisi masyarakat sendiri atau kelompok Harus tahu masyarakat juga, harus tahu juga ya. Gitu. Jangan asal jangan kita menuntut kepada bukan yang wewenangnya. Iya betul yang itu jadi pelajaran juga buat kita masyarakat, jangan langsung. Jadi harus kritis juga. Harus kritis juga. Iya. Kan banyak media sekarang untuk melihat misalnya suatu kantor itu apa sih tupoksinya, kita bisa lihat tuh. Iya betul. Tapi memang kalau dari sisi kita izin yang mulia itu lebih ke arah kita juga mau menjangkau kepala daerah itu kan sulit ya gitu kan, sulit dan ditanya macam-macam. Tapi kita yang fakta di lapangan itu no viral no justice yang mulia. Jadi kita viralin aja deh, baru abis itu ada atensi gitu. Jadi gimana tuh, apakah kita sebagai masyarakat memviralkan hal-hal yang kita duga sebagai penyalahgunaan wewenang ini, apakah bermasalah nggak buat kita atau seperti apa? Izin. Ya, memang itu sebetulnya sekarang itu kan sarana yang paling efektif itu kalau viral ya. Iya betul. Tapi terlepas dari itu, pertama yang harus kita perkuat itu dari masyarakat sendiri adalah pengetahuan mengenai suatu organisasi atau pemerintahan itu ya, harus tahu dari segi kewenangannya, dari segi pelaksanaannya itu harus tahu ya, harus tahu tuh bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kan sarananya sekarang ini bisa melalui apakah walaupun tidak melalui bupatinya atau bisa melalui surat atau syukur-syukur di masing-masing kontak itu ada pengaduan. Katanya pewakil presiden kemarin banyak buka pengaduan, tapi banyak yang asal mengadukan aja gitu. Iya. Kadang-kadang masyarakat juga seperti itu kadang-kadang. Iya, bukan yang benar-benar urgent gitu ya. Lapor Mas Wapres ya. Coba itu gitu aja. Salah satu sarana untuk diamati apa efektif apa enggak. Iya, kita. Kemudian saluran-saluran lain kan bisa juga sekarang ada ombudsman gitu ya untuk pengaduan itu. Tapi kembali lagi apakah memang efektif atau enggak. Tapi minimal kita sudah mengupayakan ke arah sana. Lembaga-lembaga resmi yang memang untuk mengadu ya, kalau misalnya ada lembaga bantuan konsumen kan kalau mengenai harga dan sebagainya kan banyak salurannya tergantung permasalahan yang dihadapi. Jadi kurang lebih cukup banyak juga lembaga tempat pengaduan begitu yang mulia ya. Tinggal kita masyarakat juga harus tabayun, harus cari tahu ini masalahnya apa, jangan lapornya kemana gitu ya. Kurang lebih. Tapi bagaimanapun juga kita melapor baik dalam bentuk surat ataupun media sosial itu nggak ada masalahnya ya yang mulia. Nggak ada masalahnya ya. Karena kan sekarang juga yang penting adalah bukan sesuatu fitnah gitu ya. Iya. Artinya fitnah itu sesuatu yang bukan sebenarnya kan. Sekarang kan banyak lah hal-hal yang kalau bilang hoax gitu ya. Iya. Padahal kita nggak melakukan itu, kita sosok lapor, itu nggak boleh juga ya. Jadi kalau fitnah itu nggak boleh juga. Tapi kalau memang kita betul-betul mengalami kendala gitu kan, kita harus ada solusinya memang itu kewenangan masyarakat kan. Itu haknya masyarakat ya yang mulia. Memberikan dalam undang-undang pelayanan publik kan memberikan hak untuk memperoleh itu semua gitu. Undang-undang pelayanan publik gitu. Jadi kita punya hak tuh kita. Apalagi di dalam undang administrasi pemerintahan sebetulnya kewajiban pemerintah itu untuk membuat SOP bagaimana prosedur di dalam hal permohonan. Dari segi SOP-nya harusnya dibuat itu ada di masing-masing Pemda ya. Ya, di masing pemerintahan instansi itu ada kewajiban untuk dinas-dinas SOP, berarti ya. Jadi kalau kita misalnya kelurahan bagaimana membuat apa itu KTP misalnya itu sudah ada ininya berapa, kalau ada biayanya berapa, kalau enggak gitu. Jadi ini mungkin kewajiban itu yang harus didorong juga. Nah itu tentang kewajiban itu kita mohon izin yang mulia. Memang sosialisasi kita rasa di tingkat masyarakat apalagi lapis bawah itu kurang sih sebenarnya yang mulia gitu kan. Jadi memang selain dari masyarakat juga harus cari tahu, dari pemerintah juga harusnya ada upaya sosialisasi ya gitu ya, sosialisasi. Nah itu minimal di kantornya itu ada tuh, itu ada ini. Nah itu berarti kita yang bersangkutan. Tupoksinya harus ada, hierarkinya harus ada. Nah itu berarti kita harus cek guys gitu kan, kalau ke kantor pemerintahan itu harus ada ya sebagai bentuk sosialisasi yang diamanatkan oleh undang-undang yang mulia. Betul ya. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke kantor pemerintahan nggak ada hal-hal yang sifatnya terang seperti itu, hierarkinya siapa, pimpinan di sini, itu perlu kita pertanyakan, boleh ya yang mulia ya. Gitu. Jadi sarana media sosial juga bisa dipergunakan tapi dengan bijak, bukan fitnah gitu ya.
Jadi sehingga kita masyarakat tuh dalam melakukan aktivitasnya bisa terpenuhi lah oleh pemerintahan kita yang memang sangat bagus gitu ya. Atau mungkin ada kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator gitu dalam mensosialisasikan, mungkin bisa ya melihat. Kan idenya dari pemerintah kalau memang bisa kan banyak sekarang ini apa tuh kalau ada dari TV aja kadang-kadang kan untuk sosialisasi apa kan bisa juga itu di kreator-kreator itu kan. Boleh ya, ya, atau mungkin direkomendasi dari lembaga yang mulia gitu kan. Nggak izin gitu. Nah, artinya kan banyak sekarang ini untuk sosialisasi dari bentuk pelayanan itu dalam bentuk apakah itu karikatur, apakah itu prahmen kan. Iya. Sehingga tahu bahwa fungsi dari suatu instansi itu apa, melayani apa, dengan cara bagaimana. Okay. Kayak pajak, bayarlah pajak di sini. Nah, kan gitu. Iya, cuma nyampe dalam bingung juga gitu. Pajaknya yang mana nih gitu kan. Kita juga ke Dinsos juga bingung ini bidangnya, kalau anak ke sini, kalau orang terlantar itu cukup banyak sih gitu, dan cukup banyak sih, kita jarang hafal. Tapi memang intinya hak-hak masyarakat itu untuk mendapatkan informasi itu juga ada dalam pelayanan publik tadi ya, dan kita juga boleh menyuarakan melalui surat kepada pimpinan-pimpinan mereka yang lebih tinggi, ataupun memviralkan gitu ya, memviralkan dalam hal ini memposting gitu ya, yang mulai memposting di medsos gitu, itu boleh ya berarti? Boleh selama masih dalam rangka tidak melanggar hak-hak orang dan EITE itu kan. Tapi kan ada juga kadang pejabat itu dilindungi sebagai pejabat negara, kalau nggak salah pasal 207 ya KUHP ya, pejabat negara atau badan instansi itu kan nggak boleh diapakan gitu ya, takutnya nanti jadi bersinggungan. Apakah gimana itu yang mulia izin? Nah, dalam pengertian bahwa kita ketika mengadukan sesuatu itu, makanya yang paling utama itu ditujukan kepada yang bersangkutan supaya direspon kan gitu. Kepada orang lain dulu, sementara orang yang bersangkutan aja nggak pernah diberitahu kan. Gitu. Oh, kepada oknum yang bersangkutan ya. Yang tadi misalnya satu kantor karena tidak dilayani ya. Jangan dipirakan dulu sebelum kita menyampaikan secara formal yang bersangkutan, kan bagaimana orang lain tahu kan gitu, dia yang bersangkutan tahu. Iya, jadi dia punya data bahwa itu saya telah melaporkan ini tanggal sekian dan diterima oleh siapa. Apalagi kalau ada kotak saran pengaduan di satu kantor ya masukkan situ dulu. Jadi intinya kalau bertanya, tanyakan dulu dengan yang bersangkutan gitu kan, jangan langsung viral-viral. Orang lain itu viral dulu kemana-mana. Jadi jelas orang saya nggak ngerti apa-apa, kamu saudara yang pernah tahu. Malah bisa jadi delik, bukan pertanyaan, malah jadi menyatakan tuh. Iya, betul. Jadi guys, kalau siapa yang datang ke sini kan nggak tahu bahwa dia tentu dilayani enggaknya sampai ke pejabat yang bersangkutan. Tiba-tiba kepalanya kena gitu ya, nggak boleh lah kayak gitu ya. Jadi dalam konstruksi hukum kalau mau bertanya tuh langsung kepada orangnya ya, yang mulia, yang bersangkutan. Ada itu sampaikan, ada saluran-saluran yang secara resmi juga ditentukan, seperti misalnya pengaduan kepada wakil presiden, udah baru ke situ. Ataupun ombudsman ya. Hal-hal yang semacam itu kita lakukan, barulah. Kan sekarang tapi masyarakat pinginnya cepet aja langsung. Iya benar. Masyarakat bersangkutan yang belum tentu tahu. Ada permasalahan di bawahnya itu. Oke, berarti kita juga harus bijaksana, orang itu tahu apa enggak. Iya benar. Sudah menyampaikan apa enggak. Jangan yang ataupun kekurangan dari suatu institusi itu. Siap yang mulai itu. Ini berarti ada saluran lembaga tadi, lapor Mas Wapres sama lembaga ombudsman tadi yang mulia ya. Belum yang bersangkutan juga kalau misalnya ada petak pengaduan misalnya di suatu instansi, itulah gunakan itu semua dulu. Jadi banyak berbagai media yang harus kita lakukan dulu sebelum kita memviralkan sebetulnya gitu ya. Iya, itu jalan terakhir sebenarnya, bukan jalan awal. Iya, viral itu jalan terakhir, karena kalau kita belum tanyakan kepada oknum yang bersangkutan, nanti langsung ngomong di medsos itu sifatnya udah nasional gitu ya. Orang yang belum tentu salah, belum tahu, orang udah kecap duluan ya. Iya betul. Jadi ada kita harus menjaga juga kan. Ya, jadi kita sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat juga harus bijaksana gitu ya. Kalau punya kendala dengan pemerintahan, terkait wewenang pemerintahan, kita sasar dulu orangnya, kita tanyakan dulu orangnya, yang bersangkutannya, oknumnya. Kalau memang tidak direspon dan bahkan mendapat perlakuan tidak baik, baru kita gunakan saluran-saluran, entah itu kotak saran atau ada ombudsman atau ada yang baru lagi lapor Mas Wapres.
Kalau itu semua tidak berjalan, barulah kita viralkan, kita posting gitu kurang lebih ya. Izin. Oke. Nggak pernah nggak lapor pas. Belum, ngantriannya panjang. Ngantri apa itu? Ngantri kan ada poskonya di Istana Wapres. Waktu gitu? itu kita coba sempat mau lihat, tapi waduh panjang sekali gitu kan. Harus antri langsung atau nggak biasa melalui ini ya? Mekanismenya kayaknya aku tanya sama yang ngantri itu dari pagi mereka tuh Kan kalau dulu. yang langsung, kalau nggak yang langsung mencoba melalui WA kayak melalui Oh apa? ada juga ya. Tapi kalau masyarakat kita lebih sedang tuh kan langsung sebetulnya gitu ya, langsung ngomong gitu. Tapi boleh nanti sarannya kita cobain ya kita untuk hal-hal. Melalui WA-nya gimana tuh responnya? WA-nya seperti apa, ininya seperti apa Kalau kita. belum bisa melalui langsung antri panjang. Oh baik, siap ya mulia, siap nanti. Ini jadi berbagai macam cara kita juga sebagai masyarakat harus coba dulu gitu ya, jangan pesimis dulu gitu kurang lebih. Iya. Harus sarana yang ada kan Sarana yang ada harus digunakan semua, jangan pesimis atau katanya antrinya panjang, nggak mau, jangan kayak gitu. Jadi harus kita jalanin dulu, coba dulu gitu ya kurang lebih. Oke. Ini terima kasih banyak waktunya yang mulia. Kita dari sama-sama sukses selalu. Iya, dari Tenovi sebagai founder tim Pratiwi Novianti. Gitu ya. Iya. Oke. Kali ya, sering lihat di TV-nya aja tuh. Oh siap ya. Kayak gitu juga beritanya. Iya nanti kalau Terlalu rame kadang-kadang kemana terputus-putus beritanya. terputus ya kalau Yang memang ikut ya terus. kalau memang ada waktu di kemudian hari atau yang mulia berkenan, nanti boleh kita secara formal bertemu atau seperti apa. Izin Bang Mulia. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari wawancara kita dengan Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia. Bapak, iya Bapak Yodi. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Siap. Oke guys, ini kita udah dari pagi, ya kan, acaranya udah selesai. Ya, alhamdulillah tadi juga sempat wawancara ya sama Yang Mulia Bapak Hakim Agung Bapak Yodi. Kita diterima di ruangannya, alhamdulillah banyak banget manfaat dari percakapan dengan beliau yang mungkin nanti juga bisa jadi catatan juga buat kita, buat yayasan untuk bisa memperbaiki proses pelaksanaan kita, kegiatan kita di lapangan. Oke. Kita di FKK UMJ Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih semuanya udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.